Kunjungi channel kami, jangan lupa like, share, dan subscribe. Gak apa-apa ya. Menyambung kajian sebelumnya kita sempat membahas tentang al-azkarul marad. Jadi zikir-zikir yang dibaca ketika kita dalam keadaan sakit. Nah, di sini yang minggu lalu karena nggak sempat ditulis, kita baru tulis nih. Jadi ada dua, yang dibacakan dan yang dibaca. Ya. Jadi ada yang dibacakan untuk orang yang sakit, ada juga zikir yang dibaca orang yang sakit itu sendiri. Nah, jadi kita nih kalau menjenguk orang sakit, ya paling tidak kita bacain doa lah. Atau kita dengar kawan kita sakit, saudara kita sakit, atau keluarga kita dalam keadaan sakit, apa yang kita lakukan? Kita nggak bisa memberikan bantuan secara material, nah, kita berikan doa. Nah, doa apa yang kita baca? Nah, ini boleh dengan doa biasa saja, cukup dengan doa dari kita, bahasa kita sendiri boleh. Tapi doa itu lebih afdal andai kata sumbernya dari orang yang afdal, yaitu Rasulullah SAW. Nah, di antara doa-doanya minggu lalu kita sudah pernah baca, bisa baca secepat aja, yaitu Bismillah yang pertama ya. Doa yang dibacakan untuk orang yang sakit, dibaca ini pada orang yang sakit. Nah, baik itu malah dikirim bukan doanya, atau kita ketika berkunjung di sana kita baca doa itu. Nah, contohnya nih, Bismillahi turbatu ardina biriki ba'dina yushfi bihi saqimuna biizni rabbina. Itu nomor 1 ya. Nah, ini bacain ini orang yang sakit. Yang kedua, ini semua dari hadis ya. Jadi ini penggalan dari hadis, saya nggak sebutkan riwayatnya, cuma doa, memetik doanya saja. Jadi kalau ada yang ingin tahu ini hadisnya seperti apa, silahkan dibuka dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Nah, sekarang udah banyak terjemahannya juga udah ada. Bang Pepen udah punya tuh terjemahannya. Nah, yang kedua, Allahumma Rabban Nas. Ini sering dibaca nih. Allahumma Rabban Nas, adhibil bas, Ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Nah, ini biasanya jika ada di dalam hadis itu sambil memegang orang yang sakit. Jadi, sambil memegang dengan tangan kanan kita. Kita sambil pegang, baik itu jidatnya kita pegang orang sakit tersebut, atau dadahnya kalau dia merasa sesak, atau bagian yang sakit pada orang sakit tersebut kita pegang dia dengan tangan kanan kita baca nih, Allahumma Rabban Nas idhabil ba'azhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifauka la yughadiru saqama. Dibacain tuh. Nah, karena Rasulullah SAW ya dalam hadis ini mengatakan Rasulullah itu meletakkan tangan kanannya pada orang yang sakit. Ya, kalau kita baca doa ini, ikut kita contohin aja, Rasulullah itu juga kita letakkan juga pada orang sakit tersebut. Nah, di riwayat lain, Allahumma Rabban Nas mudhibil bas. Kalau tadi adhibil, kalau ini mudhibil bas, ishfi anta syafi la shifa illa anta. Kalau yang tadi di atas illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama, di riwayat lain. Nah, selanjutnya Allah as'alullahal azim rabbul arsyil azim ay yashfiyaka. Nah, ini dibaca 3 kali kalau ada orang yang sakit. Nah, ini yang belum sempat kita bacakan hadisnya minggu lalu. Nah, kita bacakan hadisnya. Ini diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud, Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Sanad yang sahih itu dalam artian terpercaya orangnya, mencukupi syarat yang 5 dalam diterimanya hadis. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'ada maridan, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, lam yahdur ajaluhu, yang orang sakit tersebut yang sudah digariskan oleh Allah, orang sakit ini belum sampai ajalnya, insyaallah bakal sembuh lagi, cuma nggak tahu sembuhnya kapan. Faqala indahu sab'a marrat. Oh, ini salah tulis nih ya. Dibacakan kepada orang sakit tersebut sab'a marrat, 7 kali ya. Itu 3 kali itu tulisannya. 7 kali ya. Sab'a marrat, 7 kali. Nah, bacaannya apa? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka.
As'alullahal azim, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Rabbil arsyil azim, pemilik arsy yang agung, ayyashfiyaka, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan engkau, segera menyembuhkan engkau. Nah, tidaklah seseorang itu membaca doa ini kepada orang yang sedang sakit ketika dia menjenguk orang sakit, illa afahullahu subhanahu wa ta'ala min dzalikal marad, melainkan Allah akan segera menyembuhkan penyakit orang yang sakit tersebut dari penyakitnya. Ini kata siapa? Rasulullah SAW. Diriwayatkan di mana? Di dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi dengan riwayat yang sahih. Ya. Nah, di dalam riwayat lain, Saudara Imam Al-Hakim juga diriwayatkan seperti itu. Kalau Bang Pepen mau lihat ini saya cabut-cabut. Ya, kalau urutannya di terjemahnya. Saya urutkan yang dibacakan, kemudian yang dibaca sendiri. Ya, kalau di kitabnya itu memang acak, dicampur semuanya. Jadi saya pilah-pilah nih. Yang dibacakan, yang dibaca sendiri. Nah, yang kelima, Allahumma shfi 'abdaka yankahu laka aduwak aw yamshi laka ila shalah. Ini dibacakan pada orang yang sakit juga. Nah, selanjutnya nomor 6, Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqiq. Nah, ini dibacakan dulu waktu kita belajar, kata guru kami dulu, ini dibacakan ke air. Ya, dibacakan ke air, kemudian diminumkan, ditiup setelah kita baca. Kita tiup ke air dan diminumkan kepada orang yang sakit. Ya. Nah, biasanya kalau kita minta doa nih, minta doain nih Kiai, istri saya lagi sakit. Minta doain Kiai, anak saya lagi sakit. Kita minta air ke Kiai, itu yang dibaca. Nah, itu yang biasa dibaca. Dan ditambah lagi doa-doa yang lain dari Pak Kiai misalnya, atau dari Ustadz yang kita minta doa. Nah, diantaranya ini Rasulullah. Nah, kita baca riwayatnya. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Wa kitab At-Tirmidzi wan Nasa'i kutub Sunan. Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abi Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Muhammad. Wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril, istakaita, apakah kamu sakit wahai Rasulullah? Kata malaikat Jibril, qala na'am, ya saya lagi tidak enak badan, tidak lagi keadaan sakit. Qala bismillah, kata malaikat Jibril, saya mau meruqyah kamu nih, saya mau mengobati kamu. Dibacakan sama malaikat Jibril. Qala, membaca malaikat Jibril, Bismillahi arqika min kulli syai'in yudhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqik. Ini dibaca. Nah, kata guru kami dulu, ini dibaca ke air. Dibaca ke air dengan berkah, dengan berniat bertabarruk dengan doa tersebut. Ya, mudah-mudahan karena ini hadis yang sahih dari Sahih Muslim, juga diriwayatkan di dalam kitab-kitab Sunan, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Nah, mudah-mudahan kita minta dengan berkah doa tersebut yang diajarkan, yang dibaca malaikat Jibril kepada Rasulullah, mudah-mudahan dapat menyembuhkan, Allah memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit ini. Nah, itu ya, dibacakan ke air ya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, nah, kita bacakan juga kepada orang yang sakit. Jadi ini pilihan saja ya, ini pilihan. Mau baca semua nggak apa-apa, mau ambil salah satunya kita bacain, yang gampang kita hafal. Kita berkunjung pada orang yang sakit, menjenguk orang sakit, kita bacain tuh, bisa. Syafallahu saqamak wa ghafara dzambak wa afaka fi dinik wa jismik ila muddati ajalik. Nah, itu dibaca juga. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada penyakit engkau, dan Allah mengampuni dosamu dan memberikan afiat di dalam agama dan jasadmu sampai diwafatkan, sampai masa ajal menjemput. Jadi ada beberapa orang, dia itu pernah kena sakit sekali, pernah sakit. Setelah sakit itu dia sembuh dan tidak pernah sakit lagi, melainkan sakit yang terakhir
ketika dia akan diwafatkan oleh Allah. Ada orang seperti itu. Di situ ada juga sebagian sahabat, ya. Ada sebagian sahabat yang pernah mengadu kepada Rasulullah, minta didoain Rasulullah, didoain oleh Rasulullah sampai sembuh. Tidak pernah sakit lagi setelah itu, sampai beliau sakit wafat. Bahkan Rasulullah itu pernah ada seorang sahabat di waktu perang kecongkel matanya dengan pedang sampai matanya itu jatuh ke bawah, dan riwayat jatuh ke bawah matanya, diambil oleh Rasulullah, dimasukin, didoain. Setelah itu dilepas, udah normal seperti biasa. Dan kata beliau ini, mata saya yang diobati Rasulullah itu lebih tajam lagi daripada mata saya yang sebelah kanan dan yang satunya. Saya lupa dalam riwayatnya itu sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi beliau mengatakan, mata saya yang diobati, yang didoakan oleh Rasulullah itu lebih tajam daripada mata saya yang sehat sebelumnya. Sampai-sampai saya bercita-cita, andai kata dalam perang ini mata saya kecongkel lagi yang satu ini, biar diobati Rasulullah lagi nih, biar tambah tajam kedua-duanya. Itu pernah juga seperti itu terjadi. Di antara sahabat juga pernah, ya, pernah diarahkan Rasulullah dalam keadaan sakit, ya, dicari-cari mana ini Sayyidina Ali diantaranya pernah. Mana Sayyidina Ali? Sayyidina Ali lagi sakit, gak bisa ikut perang. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah, diobati Rasulullah, sembuh dan gak pernah lagi sakit setelah itu. Itu diantaranya. Jadi kalau ada orang ngapain tuh ngobat-ngobatin orang itu, nggak ada itu seperti itu. Apalagi niup-niup ke air misalnya, ditiup-tiupin ke air, nggak ada itu seperti itu. Itu ada pokok dasarnya ada. Pokok dasarnya dalam hadis itu ada. Jadi tidak bisa kita ketika melihat hal tersebut langsung nyalah-nyalahin, ya. Ngapain tuh katanya baca zikir terus taruh air di sini. Itu sudah ada penelitiannya, ya. Kenapa air Zam-Zam itu menjadi air yang sangat mujarab sekali? Karena setiap saat orang tawaf di atasnya, dan orang di situ baca Quran, berzikir. Akhirnya zikir itu, ya, berpengaruh kepada air Zam-Zam yang ada di situ. Makanya air Zam-Zam itu jadi sangat mujarab sekali, ya. Pengaruh zikir. Ada penelitian gimana air ini kalau dibacain zikir, gimana air ini kalau dimutarin musik, gimana air kalau ketika dibacakan hal-hal yang tidak bagus, dia punya molekul air yang berubah gitu. Nah, ini diantaranya hal-hal yang dibaca kepada orang yang sakit. Terakhir yang dibaca juga kepada orang yang sakit, ini diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Utsman bercerita, "Maridtu." Dulu suatu waktu saya pernah sakit, kata Sayyidina Utsman. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwiduni. Waktu saya sakit itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwiduni. Yaitu Rasulullah ini memperlindungkan aku, ya. Fa'awwadhani yauman. Faqala. Rasulullah ini memberikan perlindungan kepada beliau, kepada Sayyidina Utsman ini. Faqala, kemudian membaca waktu beliau awwadha, memberikan perlindungan kepada Sayyidina Utsman, beliau itu membaca, didengar sama Sayyidina Utsman, ya. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka billahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajid. Ini dibacakan. Falamma istaqalla Rasul sallallahu alaihi wasallam qa'iman qala ya Utsman ta'awwadz biha fama ta'awwadztum bimislihi. Kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Utsman, wahai Utsman, ta'awwadz, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca doa ini. Enggak usah lagi baca yang lain, ini aja baca. Itu kata Rasulullah kepada Sayyidina Utsman, menantu beliau dan juga sahabat. Ini yang diantara doa-doa yang dibacakan kepada orang yang sakit. Sekarang yang dibaca, kalau orang sakit sendiri bacain apa dia? Baca apa? Ini yang dibaca orang yang sakit. Selanjutnya, kalau orang yang sakit, yang pertama, di riwayat yang pertama itu baca surah. Ini ada dua riwayat, ya.
Riwayat pertama baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas, kemudian ditiupkan ke tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh. Di riwayat lain ditiupkan ke tangan itu dengan agak meludah sedikit tapi tidak ada air liurnya. Gitu. Nah, kemudian diusapkan ke wajah dan seluruh tubuh. Begitu juga kalau kita mau tidur. Nah, itu ada juga riwayatnya seperti itu. Rasulullah setiap mau tidur itu mengusapkan seperti itu. Nah, di riwayat lain ada tambahan suratul Fatihah. Nah, tambahan suratul Fatihah. Setelah itu, nah bagusnya kita baca itu kaitannya nomor 1 dengan nomor 4 ya. Yang paling bawah tuh ya. Nomor 1 dengan nomor 4. Itu kita baca Bismillahil Kabir. Na'udzubillahil azim min syarri irkin na'ar wa min syarri harrin nar. Wa min syarri harrin nar. Tadi bisa dibaca sendiri dalam segala penyakit. Nah, ini ada riwayat yang lain ya, ma yaquluhu man bihi sudaun aw human aw ghairihima minal auja. Ini bacaan yang dibaca oleh orang yang dalam keadaan panas badannya panas ya. Atau pusing kepalanya. Nah, kepalanya pusing atau penyakit-penyakit lain yang kita rasakan sakitnya. Nah, misalnya betisnya sakit banget, pegal banget. Nah, kita bacain aja di tangan. Nah, kita baca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain, baca doa ini, kita tiupkan. Nah, kita tiupkan ke tangan, kemudian kita pegang daerah yang merasa sakit atau kepala kita lagi pusing. Nah, atau misalnya dahi kita lagi panas atau ke dada juga bisa. Nah, ini yang dibaca biasanya ya. Nah, ini diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni. Jadi Rasulullah itu, kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu pernah mengajari kami dulu, kana yu'allimuna minal auja'i kulliha, mengajari kami doa ya, mengajari kami doa kalau terkena penyakit, apa saja penyakitnya, di antaranya sakit kepala, ini yang paling sering. Orang itu sakit kepala atau panas. Nah, atau panas. Wa minal huma ayyaqula, itu tadi dibaca Bismillahil Kabir yang nomor 4 ya. Karena itu ada kaitannya dengan yang nomor 1. Bismillahil Kabir, na'udzubillahil azim min syarri irkin na'ar wa min syarri harrin nar. Nah, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Ya. Nah, ini dari Sahih Muslim, itu bacaannya bismillah 3 kali. Ini pernah kita baca sebelumnya ya. Bismillah 3 kali ya. Kemudian kita lanjut 7 kali, wa qul sab'a marra a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, ini ketinggalan ini 7 kalinya. Jadi bismillah 3 kali. Kemudian dibaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dibaca 7 kali itu ya. Jadi ketinggalan 7 kalinya. Nah, itu dibaca 7 kali kepada orang yang sakit. Ya, diriwayatkan dari Abil As radhiyallahu taala anhu, beliau ini pernah mengadu kepada Rasulullah ya. Waji'an yajiduhu fi jasadihi, tentang apa-apa yang dia rasakan sakit pada badannya. Ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' yadaka 'alal ladzi ya'lam. Letakkan, ini kata Rasulullah, letakkan tangan kamu pada bagian tubuh yang kamu rasa sakit. Wa qul, baca kata Rasulullah. Bismillah salasan itu 3 kali. Baca bismillah 3 kali. Wa qul sab'a marrat, baca 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dibaca 7 kali itu. Di mana? Pada anggota yang kita ngerasa sakit, letakkan tangannya di bagian yang kita rasa sakit, kita baca itu. Ya. Insyaallah ya, dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berkah doa ini ya yang diajarkan oleh Rasulullah, insyaallah diberikan kesembuhan oleh Allah. Ya.
Tapi kalau kita baca terus ternyata sakit terus nih, waduh, nggak mujarab nih doa Rasulullah. Jangan seperti itu. Ya, kalau kita baca ternyata masih kita merasa sakit, berarti kembali ke diri kita. Ya, ini kembalinya ke diri kita. Ya, jangan menyalahkan apa yang kita baca, karena yang kita baca itu tidak ada apa-apanya. Ya, bukan yang kita baca itu bisa menyembuhkan, enggak. Yang menyembuhkan itu Allah. Nah, bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, apakah kita banyak pelanggaran atau kita banyak maksiat atau banyak dosa, itu kembalinya ke situ lagi. Ya. Begitupun makan obat. Dan dapat obatnya dari Pak Mantri, waduh obatnya enggak mujarab nih, enggak manjur obatnya. Nah, dan yang disalahkan siapa? Obatnya yang disalahkan. Karena tadinya kita sudah beranggapan bahwa obat ini akan menyembuhkan, padahal bukan obat itu yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan dengan wasilah. Nah, dengan perantaraan obat tersebut. Ya, perantaraan obat. Jadi wasilah namanya. Hal-hal wasilah ini merupakan sunnatullah. Akan terjadi hal-hal yang diinginkan Allah ketika kita melakukan sunnatullah. Sama misalnya, kita mau makan. Ya, kita mau makan, kita dalam keadaan lapar, kita mau makan. Tapi kita cuma nggak mau ngunyah. Cuma dalam hati kita, kalau Allah mau, ini nasi ini pasti dekat ke sini, terus masuk sendiri ke dalam perut saya. Nggak bisa. Wasilahnya apa? Diambil nasi tersebut, kita makan, kita kunyah, baru kita kenyang. Itu wasilahnya. Wasilah itu penghubung biar kita merasakan kenyang, biar lapar kita ini hilang. Itu wasilah namanya. Begitu pula obat, doa yang kita baca, ini semua wasilah. Nah, penghubung ini, wasilah ini ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, tergantung kitanya. Nah, yang lebih bagus kalau itu waridnya dari Nabi SAW. Nah, itu diantara doa-doanya ya. Nah, selanjutnya lagi, nah, ini yang juga yang dibaca kalau kita sakit. Ya, nomor 3 ya. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallahul malik wa la ilaha illallahul malik walahul hamd. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Nah, diriwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an dan juga Abi Hurairah radhiyallahu taala an, annahuma syahida ala Rasulillah. Jadi Abi Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri menyaksikan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, membaca. Jadi kata Rasulullah nih, man qala, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 1 la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuhu, maka Allah akan membenarkan dia. Faqala, dan Allah berkata, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Wa ana akbar, dan akulah yang paling besar kekuasaannya. Wa idza qala, dan ketika seorang hamba itu berkata, ini kata Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dibaca. Qala, kata Rasulullah, yaqulu, Allah Subhanahu wa taala menanggapi ketika kita membaca itu, la ilaha illa ana wahdaka wahdi la syarika li, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdi ya, bersendirian, la syarikalah, tidak ada syarikat li bagiku. Wa idza qala, dan ketika seorang hamba itu membaca lagi, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd ya, lahul mulku wa lahul hamd, itu dibaca. Qala, Allah Subhanahu wa taala menanggapi bacaan tersebut, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamd. Wa idza qala, ketika hamba itu membaca lagi, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, qala la ilaha illa ana wala haula wala quwata illa billah, wala haula wala quwata illa bi, kata Allah. Kana yaqul, Rasulullah itu setelah membaca ini, kata Rasulullah, setelah membaca ini, jadi yang itu yang dibaca tadi ya, la ilaha illallah wallahu akbar, ini saya cabut bacaannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, itu dibaca. Nah, kata Rasulullah, man qalaha, barang siapa membaca ini, nah, membaca yang 4 macam ini, 1 2 3 4 macam.
Man qalaha, barang siapa yang membacanya fi maradihi, ketika dia sedang sakit. Waktu sakit kita baca ini zikir ini. Summa mata, kemudian dia meninggal dunia. Ternyata sakitnya itu adalah merupakan sakit yang terakhir yang diberikan Allah, langsung meninggal dunia setelah itu. Nah, barang siapa yang membacanya kemudian meninggal dalam sakitnya tersebut, lam tat'amhun nar, maka Allah tidak memasukkan dia ke dalam neraka. Dalam artian insyaallah Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Lam tat'amhu itu, ta'am itu makan. Tidak memakan dia api neraka, dia tidak dimakan api neraka. Ini bahasanya, maksudnya dia tidak masuk ke dalam api neraka. Kalau enggak masuk neraka, kemana lagi masuknya? Dalam surga. Hanya 2 tempat. Nah, ini kata Rasulullah, barang siapa yang membacanya. Ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, kata beliau hadisun hasanun, hadisnya hasan. Hadis hasan itu dibawa sedikit dari hadis sahih. Kan ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis dhaif jiddan. Nah, kalau hadis hasan, sahih dan hasan itu bisa dijadikan sebagai hujjah, dalil, landasan argumen. Nah, argumen pokok. Jadi kita berargumen itu kuat dan diterima karena perawi-perawinya ya kuat-kuat semuanya. Hanya satu kekurangannya kalau hadis hasan. Kenapa dia turun dari hadis sahih? Karena hafalannya tidak begitu kuat. Ada orang sekali dengar langsung ingat sampai dia tua masih ingat aja. Nah, ini namanya dia masuk dalam kriteria perawi hadis sahih. Tapi kalau dia ingatannya tidak terlalu kuat, dia masuk kategori hasan. Kalau suka lupa, nah itu hadisnya dhaif. Kalau kita ini hadisnya dhaif, suka lupa. Nah, ini diantaranya doa-doa yang kita baca. Ya, ada yang dibacakan untuk orang yang sakit, ada yang kita baca sendiri. Ya. Ini doa-doa. Nah, di antara yang perlu kita perhatikan ketika kita dalam keadaan sakit, ya, disunnahkan untuk berwasiat. Nah, makanya Imam An-Nawawi di sini menyebutkan babu istihbabi wasiyati ahlil marid wa man yakhdimuhu bil ihsani ilaihi. Jadi berwasiat kepada keluarga kita. Kita ini dalam keadaan sakit. Ya, apa yang kita ingin sampaikan saja langsung kepada keluarga kita. Ya. Yang paling bagus itu ketika kita sudah untuk orang yang punya kelebihan harta, ya, dan punya anak banyak, paling bagus itu ketika dalam keadaan sakit sudah diwasiatkan anak-anaknya. Karena biasanya terjadi itu ketika orang tuanya sudah meninggal, tidak ada wasiat apa-apa, akhirnya saudara sama saudara itu bertengkar karena urusan harta, urusan warisan. Nah, itu diwasiatin. Dan juga diwasiatin keluarga kita itu bil ihsan, untuk berbuat baik. Nah, ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim an Imran bin Al-Husain radhiyallahu taala anhu anna imra'atan min Juhaimah. Jadi dulu ada seorang perempuan dari kabilah Juhaimah namanya. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hubla minaz zina. Jadi perempuan tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil. Hamilnya itu dari zina. Nah, dia berzina, hamil, datang pada Rasulullah, mengadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya." Nah, wahai Rasulullah, tolong tegakkan hukum untuk saya ini, saya telah berzina. Tegakkan hukum untuk saya. Fa aqimhu alayya. Saya telah berzina. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyahu, Rasulullah memanggil keluarganya, ya, waliyahu atau walinya, faqala ahsin ilaiha. Nah, keluarganya itu Rasulullah berkata kepada keluarga, berbuat baiklah kamu berbuat baik kepada wanita ini, walaupun dia berzina, jangan disakiti, ya, jangan diasingkan. Fa idza wada'at fa'tini biha. Nanti kalau kamu sudah lahir, dia sudah melahirkan, datang lagi ke saya. Kan dia kan waktu hamil pengen ditegakkan hukum untuk dia. Nah, ini dalam Sahih Muslim, ya. Ini bagi orang yang berpendapat rajam itu ada. Ini diantaranya dalil rajam.
Nah, kalau guru-guru kita itu mengatakan hukum rajam itu dari jahiliyah, ya. Itu kebiasaan orang jahiliyah dulu, kalau orang berzina itu dirajam. Tapi memang di dalam Al-Quran dengan tegas dikatakan orang yang berzina itu dicambok, ya, hukumannya dicambok. Nah, ada pengecualian dalam mazhab Syafi'i, orang yang berzina tapi dia sudah menikah. Nah, dia sudah menikah dan berzina, maka hukumannya rajam. Kalau orang yang berzina tapi dia belum pernah menikah, hukumannya dicambok. Nah, itu tafsilnya kalau untuk mazhab Syafi'i, ya. Nah, ini diantara dalilnya. Jadi perempuan tersebut, ya, di riwayat yang panjang itu Rasulullah itu tidak semerta-merta ketika ada laporan, saya wahai Rasulullah, saya berzina, ini saya hamil dari hasil zina. Kata Rasulullah, dipanggil keluarganya, disuruh tolong jagain, ya, berbuat baiklah kepada perempuan yang berzina ini. Kemudian nanti kamu datang lagi ke saya kalau sudah ngelahirin. Nah, di riwayat lain itu, ya, akhirnya perempuan tadi itu setelah melahirkan, dijaga janinnya itu, setelah melahirkan datang, wahai Rasulullah, sekarang tegakkan hukum untuk saya. Nah, maksudnya seakan-akan dia mengatakan rajam saya. Nah, tapi kata Rasulullah, susuin dulu anak kamu. Nah, akhirnya disusuin. Setelah disusuin 2 tahun, datang lagi mengadu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, bayayai dia anakmu, jangan ditinggal seperti itu aja. Nah, di riwayat lain ada yang mengatakan akhirnya itu pun ditegakkan hukum untuk dia. Ya, ditegakkan setelah anaknya sudah besar, ditegakkan hukum untuk dia, dirajam. Ya, terus ada orang yang memakih dia. Ada yang mengatakan, waduh kasihan banget ya orang berzina ini macam-macam. Kata Rasulullah, dia itu sudah bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang ingin menyerahkan dirinya, ya, hanya untuk dieksekusi. Nah, biasanya kalau orang itu tidak kuat imannya, dia nggak bakal mau menyerahkan dirinya untuk dieksekusi, ya. Tapi orang-orang yang kuat imannya saja yang siap, ya. Ada nggak misalnya pencuri yang imannya kuat, nah, ini dia balik datang, tolong tegakkan hukum Islam untuk saya telah mencuri uang sekian rupiah, misalnya sekian juta atau sekian miliar, akhirnya potong tangan, tolong potong tangan saya. Nah, kayaknya nggak ada yang berani, ya. Itu kekuatan iman saja yang mendorong untuk ditegakkan hukum syariat. Nah, ini wasiat, ya. Yang intinya kalau kita dalam keadaan sakit, berwasiatlah kepada keluarga. Apalagi sakit kita ini sudah merasa gitu, sudah merasakan dalam diri kita, mungkin umur saya sudah nggak lama lagi, maka berwasiat kepada keluarga, istri, misalnya anak kita masih kecil, atau harta, tolong ini ke sini, tolong ini kasihkan ke sini, tolong anak ini dijaga, ini wasiat semuanya. Nah, kalau di dalam fikih itu kata Imam Al-Ghazali, seharusnya setiap manusia itu punya catatan wasiat. Nah, disimpan di bawah bantalnya atau disimpan di mana wasiat tersebut, agar ini nanti kita nggak tahu ketika kita tidur di malam hari apakah kita masih diberikan Allah umur yang panjang untuk bangun lagi atau tidak. Nah, itu maka disunahkan untuk berwasiat. Jadi mungkin ini saja, ya. Nanti itu zikir-zikir ketika orang itu dalam keadaan ada orang yang meninggal. Nah, apa yang harus kita lakukan? Insyaallah kita bahas minggu depan. Ada pertanyaan terkait sakit nih, penyakit. Ya, kalau pengen semacam ruqyah atau pengobatan syariah, nah, itu ada kitab satu namanya kitab Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi, agak tebal dikit kitabnya, Tibbun Nabawi. Nah, kalau mau baca di situ, kayaknya sudah ada juga terjemahnya. Tapi yang penting ada bimbingan juga dari guru, ya. Jadi lebih bagus kalau ada bimbingan. Ini pengobatan Nabawi dinisbatkan kepada Nabi karena di situ banyak sumber-sumber dari hadis Nabi. Ada pertanyaan? Yang mana? Ini kalau zikir atau doa yang tidak ada jumlahnya ditentukan, itu berapa kali aja terserah. Mau sekali sudah cukup.
Kalau yang sudah ada jumlahnya, seperti tadi Astagfirullahaladzim Rabbil Arsyil Azim itu 7 kali, atau yang diajarkan langsung oleh Rasulullah, Bismillah, 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 A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir 7 kali. Itu dibaca 7 kali. Tapi kalau yang enggak ada, itu lazimnya boleh baca seberapa saja mampunya. Sekali boleh, lebih dari itu, lebih banyak lagi enggak apa-apa. Mungkin itu aja ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit kita kaji ini dapat bermanfaat, bisa kita amalkan. Paling tidak kita sendiri yang memulai mengamalkan, kemudian kita tularkan ke keluarga-keluarga kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk biasa selalu kuat ya mengamalkan apa yang kita dengarkan, baik itu dari guru-guru kita yang lain ataupun amalia-amalia yang diberikan, yang kita terima dari buku-buku kita baca. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkahnya. Kita baca suratul Fatihah, semoga apa yang kita niatkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, segala rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.